Bab 2838. Generasi kita selanjutnya. Quincy tidak main-main, dia langsung mengarahkan kapal alam semesta ke kota pemberontakan yang jauh. Namun sebelum pengeboman, Quincy juga mengirimkan seseorang untuk memberitahu orang-orang di kota pemberontakan dan meminta semua orang di kota pemberontakan kecuali Sekte Ming untuk meninggalkan kota pemberontakan dalam waktu 1/4 jam. Miley sangat bingung dengan hal ini. Mengenai kebingungan Miley, penjelasan Quincy adalah humanisme. Humanisme. Miley terdiam. Saat ini, seorang tetua muncul di depan Quincy. Saat melihat tetua ini, ekspresi Miley tiba-tiba berubah. Alam bencana tiada. Tetua ini ternyata berada di alam bencana tiada. Miley memandang Quincy. Bukankah di sekitarmu hanya alam bencana dewa sebelumnya? Quincy tersenyum dan berkata, baru saja rekrut. Ekspresi Miley membeku. Quincy memandang tetua di depannya. Tetuamu, bagaimana menurutmu? Tetua itu membungkuk sedikit, lalu berkata, mereka tidak mau pergi. Quincy mengangguk, bom. Saat suara itu jatuh, kapal alam semesta di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya, ratusan ribu cahaya putih membubung ke langit. Ratusan ribu cahaya putih langsung merobek galaksi dan kemudian jatuh seperti meteor menuju kota pemberontakan. Di kota pemberontakan, master yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan mengangkat kepala. Saat menyadari kekuatan mengerikan dalam cahaya putih, master yang tak terhitung jumlahnya di kota itu merasa ngeri dan melarikan diri tanpa berpikir. Saat ini, ratusan ribu cahaya putih telah mendarat. Boom! Dalam sekejap, seluruh kota pemberontakan langsung hancur menjadi ilusi. Beberapa saat kemudian, Quincy dan Miley naik kapal alam semesta dan tiba di kota pemberontakan yang telah berubah menjadi ilusi. Di sekitar, sekelompok master kota pemberontakan dengan ngeri menatap Quincy dan Miley. Para master kota pemberontakan yang masih hidup semuanya melarikan diri dengan cepat sebelumnya. Quincy melihat sekeliling dan berkata, pekerja regu. Suara itu jatuh, seorang tetua muncul di hadapannya. Quincy menunjuk ke arena, lalu berkata, bangun kota baru di sini, 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya, lalu buka pavilion Xianbao dan akademi-akademi Guanxuan di sini. Pekerja regu itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, ya. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tenang. Quincy menoleh ke arah Miley, ayo pergi. Miley berkedip, pergi begitu saja. Quincy tersenyum dan berkata, tentu saja. Aku sudah mengejutkan para master di sini. Pavilion Xianbao dan akademi didirikan di sini, mereka tidak akan berani main-main. Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Quincy dan Miley kembali ke kapal alam semesta dan kapal alam semesta terus bergerak maju. Di belakang mereka, para master kota pemberontakan memandangi kapal alam semesta yang terbang di kejauhan dengan wajah ngeri. Di kejauhan, di kapal alam semesta, Quincy berdiri di depan, memandangi galaksi tak berujung di kejauhan dan merenung. Miley berjalan ke arah Quincy dan tersenyum, apa yang kamu pikirkan? Quincy terkekeh dan berkata, tujuan kita masih panjang. Miley mengangguk, ya. Quincy berkata dengan lembut, hal yang paling sulit untuk diubah di dunia adalah sifat manusia dan hati manusia. Sambil mengatakan itu, dia menoleh ke arah Miley, bisakah kita berdua benar-benar mengubah seluruh alam semesta? Miley tersenyum dan berkata, jika kita berdua tidak bisa melakukannya, biarkan putra kita yang melanjutkannya. Setelah mengatakan itu, ekspresinya membeku. Apa yang dia katakan? Quincy memandang Miley, putra kita. Miley berkedip, lalu berkata, maksudku, jika generasi ini tidak bisa melakukannya,
maka generasi berikutnya yang akan melanjutkannya. Quincy tersenyum dan berkata, "Ya." Melihat Quincy tidak bertanya apapun, Miley menghela nafas lega. Apa yang terjadi padanya? Kenapa terdengar seperti menggoda seorang gadis? Pada saat ini, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan Quincy dan Miley. Itu Anyo. Anyo membungkuk dalam-dalam kepada Quincy dan Miley, lalu membuka telapak tangannya. Dua gulungan melayang di depan Miley dan Quincy. Miley sedikit bingung. Quincy tersenyum dan berkata, "Ini informasi dari Star Territory Bintang Across." Miley memandang Anyo, "Kamu sudah tahu ada di mana?" Anyo mengangguk, "Ya." Miley mengacungkan jempol, "Luar biasa." Anyo dengan cepat membungkuk sedikit dan berkata, "Hanya operasi dasar." Miley. Quincy tertawa dan berkata, "Lihatlah. Pelajari Star Territory Bintang Across." Miley mengangguk. Dia membuka gulungan di tangannya dan cahaya putih jatuh ke alisnya. Segera, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Star Territory Bintang Across. Ini adalah Star Territory yang sangat jauh dari alam semesta Guanxuan. Star Territory Bintang Across mempunyai sejarah yang sangat panjang. Era paling awal yang diketahui adalah era Cross. Alasan mengapa disebut era Cross adalah karena satu orang, Cross Chu. Orang ini dapat dikatakan sebagai orang yang legendaris di Star Territory Bintang Across. Dia tidak hanya menciptakan tingkatan alam tertinggi saat ini di Star Territory Bintang Across, yaitu alam Across, dan juga menciptakan teknik inti yang pertama di Star Territory Bintang Across, Kitab Dewa Cross, dan benda ilahi super pertama di Star Territory Bintang Cross adalah Menara Cross. Dan 100 juta tahun yang lalu, Cross Chu tiba-tiba menghilang secara misterius dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Meskipun Cross Chu menghilang, dia meninggalkan kekuatan super, yaitu keluarga Chu. Keluarga Chu juga disebut Great Chu. Selama 100 juta tahun, Great Chu telah menjadi kekuatan super nomor 1 di Star Territory dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Saat ini, Star Territory Bintang Cross awalnya memiliki 5 kekuatan super, yaitu Great Chu, Istana Selatan, Kuil Kuno, Istana Senming dan Klan Api Spiritual. Dua yang terakhir sudah terbunuh oleh pedang Lydia sebelumnya. Oleh karena itu, kini hanya tersisa 3 kekuatan super di Star Territory Bintang Across. Yang patut disebutkan adalah kini ada lagi Super Genius di Great Chu, karena dikabarkan saat Super Genius ini muncul, dia justru membuat senjata dewa, Menara Cross nomor 1 di klan Great Chu, dan mengakuinya sebagai majikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 100 juta tahun. Karena hal ini, jenius Great Chu yang hebat ini langsung ditunjuk sebagai putra mahkota dan monster Great Chu ini hebat, tidak mengecewakan harapan para master di Great Chu. Dalam waktu singkat, generasi muda pertama di Star Territory Bintang Across. Tio Chu. Monster Great Chu ini, bernama Tio Chu. Sekarang nama orang ini sudah terkenal di seluruh Star Territory Bintang Across. Yang menarik adalah pada awalnya Tio Chu hanyalah seorang pecundang Ye dan dia berada di posisi terbawah klan saat mengikuti ujian pencak silat. Dia dianggap sebagai bahan ajar negatif oleh klan Great Chu. Namun tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari orang ini tiba-tiba terbangun dan menjadi kebanggaan surgawi. Oleh karena itu, ada pepatah di Star Territory Bintang Across. Hari ini kamu memandang rendah aku, besok kamu tidak bisa menggapaiku, jangan memandang rendah orang yang tidak berguna. Miley dan Quincy saling memandang, dan Miley berkata, "Great Chu." Quincy tersenyum dan berkata, "Kisah tentang Tio Chu ini benar-benar menarik." Miley sedikit terkejut, "Menarik?" Quincy mengangguk, takutnya latar belakang orang ini tidak biasa. Miley sedikit penasaran, "Bagaimana menurutmu?"
Quincy memandang Mile, pikirkan tentang pengalaman awalmu sendiri. Mile sedikit tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia mengerutkan kening, maksudmu orang Destiny. Quincy tersenyum dan berkata, bagaimana orang Destiny bisa begitu banyak? Namun, monster Great Chu ini seharusnya bukan orang biasa. Saat berbicara, dia berkata dengan serius, Mile, kamu adalah generasi Destiny, tetapi kamu juga telah melihatnya. Di era ini, ada begitu banyak orang yang luar biasa. Kamu harus ingat, hanya karena kamu adalah orang Destiny bukan berarti kamu adalah satu-satunya. Mile terdiam. Quincy berkata lagi, paman yang adalah orang Destiny dari generasi sebelumnya, tetapi apakah pada akhirnya dia benar-benar tak terkalahkan? Lihat, apakah adik dan kakak tertuamu lebih buruk dari dia? Mile berpikir sejenak dan berkata, aku mengerti. Quincy tersenyum dan Mile berkata, tetapi aku berbeda, aku bukan hanya orang Destiny generasi ini, aku juga memiliki ayah, kakak tertua dan adik. Ekspresi Quincy membeku. Mile tertawa dan berkata, kita tidak bahas masalah ini dulu. Jika kita terus membahasnya, aku akan dicurigai berlagak. Quincy memutar bola matanya ke arah Mile, memangnya kamu jarang berlagak? Mile tertawa. Kali ini, Quincy berkata lagi, peradaban Star Territory Bintang Cross ini jelas lebih tinggi dari alam semesta Guanxuan. Perjalanan ini pasti sangat menarik. Mile berkata dengan suara dalam, setelah pergi, kita akan membuka akademi dan pavilion Xianbao, atau... Quincy menggelengkan kepalanya, tempat ini tidak boleh seperti ini. Setelah kita pergi ke sana, kita akan mengenalnya terlebih dahulu, lalu diam-diam merekrut beberapa talenta khusus. Setelah kita merekrut cukup banyak talenta, kita akan membuka pavilion Xianbao dan akademi. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile dan berkata sambil tersenyum, bakat adalah hal yang paling penting. Mile mengangguk, oke, aku akan mendengarkanmu. Quincy tersenyum, seolah sedang memikirkan sesuatu, dia berkata dengan suara dalam, kamu tetap harus berhati-hati terhadap penguasa tiada batas, dia begitu kuat sampai bisa melarikan diri dalam sekali jalan. Begitu suara itu turun, kapal alam semesta langsung berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke bagian terdalam langit berbintang. 1 hari kemudian, Star Territory Bintang Cross. Sebuah kapal alam semesta perlahan berlayar menuju Star Territory Bintang Cross. Di atas kapal semesta, Quincy memegang silinder panjang dan meletakkannya di depan mata. Setelah melihatnya sejenak, dia menyimpan silinder itu dan tersenyum, kita sudah sampai. Mile melirik silinder di tangan Quincy, apakah ini teleskop yang kamu bilang sebelumnya? Quincy mengangguk dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin melihatnya? Mile tersenyum, oke. Saat mengatakan itu, dia mengambil teleskop dan melihatnya, ini sangat mengejutkannya, bisa melihat begitu jauh. Melihat ekspresi terkejut Mile, Quincy menutup mulutnya dan tersenyum, lalu berkata sambil tersenyum, benda ini sangat berguna. Mile menyimpan teleskop itu. Dia melihat ke teleskop di tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, benar-benar hebat. Quincy tersenyum dan berkata, ya. Saat berbicara, dia melihat ke langit berbintang di kejauhan dan berbisik, kita sampai. Mile menoleh dan melihat ke kejauhan. Di bagian terdalam dari langit berbintang yang jauh, mereka melihat sebuah kota kuno yang sangat besar. Seluruh kota itu seperti binatang buas raksasa yang bercokol di langit berbintang, sangat agung. Quincy berkata dengan lembut, ini harusnya kota Cross yang paling makmur di Star Territory Bintang Cross. Saat mengatakan itu, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, ayo jalan. Mile memandang Quincy tersenyum,
kita tidak boleh terlalu menonjolkan diri. Berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau adalah cara yang tepat. Miley. Setelah Quincy dan Miley melompat dari kapal semesta, dia berbalik melihat dan berkata, "Sembunyi di tempat." Kapal semesta sedikit bergetar, lalu menghilang di tempat. Quincy menoleh melihat Miley dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Miley mengangguk. Dan begitulah, keduanya menghilang di kejauhan. Di sisi lain, seorang pria sedang melihat ke arah Miley dan Quincy. Bersambung.